Bapa Sorgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu, kami gereja-Mu yang telah Kau dirikan, yang telah Kau kumpulkan, Kau persatukan sebagai keluarga kerajaan Allah, boleh terus bertumbuh dan boleh terus belajar mengenal Allah, mencintai Allah dan melayani Allah. Karena itu kami bersyukur untuk perkenanan-Mu yang telah menghantarkan kami datang beribadah di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Dan saat ini kami merindukan untuk menerima rahmat anugerah-Mu yang begitu besar. Firman-Mu, biarlah Tuhan yang membuka hati, pikiran dan telinga kami menjadi orang-orang yang terus mau diperlengkapi, dibentuk, dikoreksi, disucikan, dikuduskan semakin segambar dengan Kristus dan diperlengkapi untuk kemuliaan-Mu, melayani-Mu. Berkati kami di dalam menit-menit pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan dan menyerahkan setiap kami di tempat ini. Tuhan beranugerahlah, berbelas kasihlah, berbicaralah atas kami gereja-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara sekalian, di dalam permulaan MRI Sunter 2,5 tahun sudah gereja ini Tuhan pimpin berjalan. Kita start gereja ini di dalam memulainya dengan seri eksposisi kisah para rasul, untuk secara khusus kita melihat bagaimana Injil itu dinyatakan dan bagaimana secara khusus kita belajar mengerti tentang gereja, sehingga kita memulai gereja ini kembali kepada formatnya, sehingga kita tidak hanya menjadi salah satu gereja di tengah-tengah banyaknya dunia, tapi menjadi salah satu orang gereja yang dituntun, dipimpin dan meresponi apa yang menjadi kehendak Allah atas kita sebagai gereja. Setelah 2,5 tahun kita belajar, kita telah menyelesaikan kisah para rasul. Kita belajar melihat gereja sebagai keluarga kerajaan Allah. Maka sekarang kita memulai seri yang baru. Dan saya percaya ini menjadi satu seri yang begitu penting juga buat kita untuk membentuk, mempertumbuhkan khususnya jemaat MRI Sunter di tempat ini. Maka selama beberapa minggu, mungkin hampir 3 bulan ke depan, kita akan memasuki sebuah seri khotbah yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu tentang keluarga. Keluarga menurut rancangan Allah. Ini adalah salah satu tema yang memang paling dekat dengan kehidupan kita, suatu hal yang real di dalam realitas kehidupan kita. Karena tidak ada satupun kita yang hadir di sini dari tiba-tiba muncul, tapi kita hadir dari sebuah keluarga. Maka sekaligus kita mau belajar melihat ini hal yang real dalam kehidupan kita, tetapi juga ini menjadi suatu hal yang paling kita bergumul. Kita hidup di tengah keluarga, tetapi sekaligus kita bergumul di tengah keluarga. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk boleh bersama-sama belajar melihat tentang keluarga. Mari kita membuka mulai dari prinsip kita mempelajari hari ini, dari Kejadian pasal 2. Dari ayat yang ke-18 kita membacanya hingga ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Saya mengajak kita membaca bergantian, mulai dari saya 18, jemaat 19 demikian hingga ke-25 kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu dibawanya dia kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana pada hari ini, menjadi satu pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa yang paling saudara inginkan bagi keluarga saudara? Simpel ya, pertanyaan sederhana kan ya.
Siapa yang tidak punya harapan atas keluarganya? Setiap kita punya ekspektasi terhadap keluarga kita, di dalam keluarga kita. Saya kira jawabannya pasti sama untuk kita semua. Tidak ada kita orang-orang yang menginginkan suatu hal yang buruk. Seorang ayah tidak mungkin berkata, saya ingin rumah saya penuh pertengkaran, seru, ada adrenalin di situ. Hanya orang gila yang melakukan itu ya. Tidak ada seorang ibu yang berkata, saya berharap anak-anak saya semakin jauh dari Tuhan dan terhilang, nikmat. Gak ada orang kayak gitu. Tidak ada pasangan muda yang berkata, kami berharap pernikahan kami untuk ada supaya segera berakhir. Gak ada, saudara, gak ada. Semua orang menambahkan hal yang baik, hal yang benar di dalam kehidupan rumah tangganya. Setiap kita ingin rumah yang penuh dengan kasih dan di dalam satu hubungan yang hangat, yang harmoni. Itu satu hal yang sangat diharapkan setiap orang. Kita ingin anak-anak yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau mengharapkan ada orang-orang tua yang dihormati oleh anak-anaknya. Ini yang kita harapkan di dalam rumah tangga. Kita ingin keluarga itu dan rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman. Tempat yang kita paling dambakan untuk pulang. Dari segala kelelahan, dari segala stres. Maka jawaban di mana? Rumah. Ini harapan setiap orang. Tetapi satu fakta dan ironi yang begitu mengerikan di dalam realitas zaman ini. Kalau kita benar-benar mau jujur melihat realitas sekarang, justru sekarang keluargalah yang paling tempat membuat kita terluka. Keluarga atau rumah menjadi tempat yang paling membuat kita gelisah. Bahkan tidak sedikit orang yang berusaha untuk menghindar sebisa mungkin meminimalisir waktu di rumah. Bikin rumah gede-gede, tapi yang terdengar kentutnya jangkrik, begitu ya. Saking kosongnya itu rumah, karena nggak ada yang mau pulang. Somehow seperti sebuah neraka. Maka orang yang paling kita kasihi ternyata seringkali menjadi orang yang paling melukai kita. Tuhan berapa lama ini? Maka rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, kadang berubah menjadi tempat paling penuh dengan ketegangan. Di situ harusnya rilis seluruh stres, tapi di situ malah semakin tegang. Ada pasangan yang tinggal satu rumah, di dalam fakta sekarang kita melihat, tapi sudah lama kehilangan percakapan di antara keduanya. Ada orang-orang tua yang setiap malam mendoakan anaknya, tetapi semakin hari melihat anaknya semakin jauh dari Tuhan. Ada anak-anak yang hidup bersama orang tuanya, tapi merasa tidak pernah ada satu kesadaran kasih di situ. Tidak ada ruang untuk penerimaan di situ, yang ada penghakiman demi penghakiman. Ada juga di antara kita yang sudah kehilangan pasangan hidup mungkin dari antara kita yang ada di tempat ini. Atau orang yang akhirnya hidup dalam kesendirian. Sehingga ketika kita mendengar kata keluarga, kita malah merasa terkecilkan. Kita malah merasa sepi atau bahkan berusaha untuk cepat-cepat lari. Karena segudang masalah tadi, atau kita merasa ini tidak tempatnya kita dan kita tidak ada ruang untuk berbicara tentang hal ini. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, justru ini undangannya, kita mau belajar. Sejak awal saya ingin memberikan pagar di sini di dalam seri tema keluarga yang akan kita bahas di dalam beberapa minggu ke depan. Bahwa seri ini, tema tentang keluarga ini bukan hanya untuk orang yang sudah menikah atau yang baru menikah. Bukan, ini bukan kalimatnya jadi apa ya? Setelah menikah ada sebagai pastoralnya, bukan. Tetapi ini bagi kita semua. Seri khotbah ini adalah bagi seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak yang remaja yang ada dalam ruangan ini sampai kepada orang tua. Sebab ketika kita ada di sini, kita sadar kita semua lahir dari sebuah keluarga kan ya. Gak ada yang tiba-tiba muncul turun dari langit kayak Mr. Bean, gedubak jatuh begitu ya. Gak ada orang seperti itu. Semua kita lahir dari sebuah keluarga. Apapun yang terjadi di dalamnya, faktanya kita sadar kita lahir dari sebuah keluarga. Setiap kita sedang hidup di dalam sebuah relasi keluarga. Entah itu relasi yang sangat broken atau keluarga yang mungkin sepertinya harmoni, apapun itu. Tetapi kita sadar kita ada di tengah-tengah keluarga. Dan menariknya lagi, justru undangan Tuhan untuk kita belajar. Setiap kita ada di dalam gereja ini sekarang adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga. Keluarganya Allah, kerajaannya Allah. Seserius itu saudara sekalian, sebegitu pentingnya. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang mengabaikan atau lari dari tema ini, dari
pengertian tentang keluarga ini, itu bukan menjadi pengharapan buatmu. Hanya gara-gara engkau berusaha menutupi lukamu, atau karena engkau menolak semua hal ini karena sudah terlalu banyak kekecewaanmu, semakin engkau lari, tidak kembali kepada kebenaran, semakin hancur. Maka undangannya justru mari kita sekali lagi melihat apa kata firman Tuhan dan apa yang menjadi pengharapan buat kita di tengah-tengah pergumulan kita tentang keluarga kita. Maka hari ini kita belajar tentang melihat tentang keluarga. Mengapa kita perlu belajar tentang keluarga? Pertanyaan ini dulu yang kita jawab sebelum kita mengupas runut dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kita coba melihat refleksi keluar. Waktu kita belajar tentang keluarga, faktanya sekarang selain kita berkeluarga, zaman ini pun hampir semua orang berbicara tentang keluarga. Apalagi di dalam unlimited access untuk bicara. Ini sekarang bukan unlimited access untuk mendengar ya, unlimited access untuk bicara. Semua orang boleh bicara. Tidak ada batasannya, maka semua orang rasa berhak untuk bicara. Termasuk urusan-urusan keluarga. Berapa banyak kita tidak perlu bayar untuk akses seminar-seminar tentang keluarga. Di YouTube lah, di mana-mana tempat, gereja-gereja bahkan. Berapa banyak podcast demi podcast tentang parenting yang free, bisa dicapai di mana saja. Atau sedikit lebih berbayar. Berapa banyak buku-buku yang kita bisa akses tentang keluarga, tentang komunikasi suami istri, tentang kelas-kelas mendidik anak, cara melatih anak, yang dulu yang heboh-heboh. Jangan berkata jangan. Loh, sendiri bukunya udah bilang jangan, tapi bilang jangan berkata jangan. Buku aneh itu ya. Bahkan gak sedikit sekarang sudah mulai terbuka di dalam era kita di Jakarta. Orang-orang tua datang kepada konselor atau datang kepada psikolog. Tidak persoalan dalam hal itu. Tentu semua itu memberikan manfaat yang baik. Jadi kita gereja tidak anti terhadap psikologi ya. Tidak, saudara sekalian, jangan berpikir demikian. Ya memang saya agak cukup sedikit sedih dengan para, maafkan kalimat ini ya, semper reformanda kita. Para ekstremis reform. Saya pakai istilah kayak gitu. Beberapa orang yang berusaha mengkonseling orang lain, tiba-tiba sudah jelas dari hasil analisa orang ini bipolar. Lalu yang mengkonseling bilang, you ndak boleh makan obat itu, you ndak boleh datang ke psikolog, semua itu setan. Cukup kamu berdoa dengan Tuhan, baca Alkitab. Saya pengen Tuhan kasih bipolarnya pindah ke dia, gimana caranya dia supaya dia bisa sadar enggak ya? Sampai segitu realitanya loh. Ndak boleh ini, ndak boleh itu, pokoknya cuman baca Alkitab. Enggak, saudara, kita tidak demikian. Semua itu anugerah dari Tuhan. Kadangkala memang di dalam realitas keberdosaan ada orang-orang yang harusnya membutuhkan obat dan seterusnya. Tapi kita nggak sedang bahas itu ya. Harap nanti pembahasan bisa sampai ke situ di tengah-tengah realitas konflik di tengah keluarga. Tapi kembali ke dalam hal ini kita bicara tentang prinsip. Ya semua itu seminar parenting lah, atau buku-buku tentang komunikasi lah, atau juga tentang kita datang kepada konselor atau psikolog, semua itu baik, semua itu bermanfaat, tentu. Ya tentu tidak semua, ada juga yang bermasalah kan ya. Tetapi yang saya mau lihat adalah, yang saya mau ajak kita semua sebagai jemaat untuk belajar adalah pertanyaan yang justru yang menjadi paling dasar, menjadi akarnya, yang sering kali kita lewatkan. Yang sering kali kita mau berharap, yang kita mau jawab, makanya kita mengejar seminar-seminar atau pembinaan-pembinaan hanya di dalam satu tataran pertanyaan yang paling dangkal. Bukan salah pertanyaan ini, tapi berhenti di sini, ini yang bermasalah. Yang sering kali kita mau adalah kita mau menjawab bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Oh anak saya bermasalah, makanya ikut parenting. Oh iya kami konflik dalam berkomunikasi, makanya kami ikut dalam kelas komunikasi dan seterusnya. Baik. Tapi bukan itu yang menjadi akarnya. Nah sekarang kita kembali untuk menjawab akar dari seluruh kehidupan kita sebagai keluarga. Pertanyaan yang harus kita jawab dan kita mulai langkahkan adalah mengapa Allah menciptakan keluarga? Saudara, kalimat ini sepertinya pendek, tapi ini begitu syarat teologis. Mengapa Allah menciptakan keluarga? Presaposisinya jelas dalam hal ini. Iman Kristen mengerti keluarga itu Tuhan yang desain. Nanti kita akan lihat di bawah. Karena Tuhan yang desain, maka pertanyaan paling basic yang harus kita gumulkan dalam hati kita, so what? Why?
Dan sekarang saya ada di tengah keluarga. Kenapa Tuhan desain ini? Nah, ini yang kita mau gali. Maka pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekedar mengejar kebahagiaan. Orang yang mengerti dasar, prinsip, dan akarnya akan berbuah berdampak kepada kebahagiaannya. Tapi orang-orang yang terus mengejar kebahagiaannya tanpa mengerti dasar dari rumah tangganya, yang didapatkannya hanyalah neraka sebenarnya. Maka kalau kita tidak mengerti tujuan dari pencipta keluarga, desain yang disiapkannya dalam keluarga, maka kita juga tidak akan pernah mengerti bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan keluarga kita. Ini masalah, saudara, ini masalah. Maka mari kita menerima sekali lagi undangan Tuhan untuk kembali kepada prinsip. Kasih gambaran atau ilustrasi sederhana lah tentang hal ini ya. Walaupun ini agak limit, terbatas ilustrasi ini, tapi bolehlah kita masuk ke sini. Kalau kita membeli, katakanlah sekarang beli mobil baru, EV, mobil baterai itu ya, mobil listrik. Pasti kita dikasih manual booknya. Atau kalau enggak manual booknya, ya kita menerima training atau pengarahan dari salesnya yang mengerti hal itu. Atau paling tidak lihat YouTube tutorial khusus tentang mobil EV-nya itu. Karena setiap mobil EV beda-beda dan segala macamnya. Oke. Mengapa ada buku itu? Mengapa ada tutorial itu? Karena kita sadar kan ya, yang paling mengerti tentang mobil itu tentu si pembuatnya, bukan kita si pembelinya. Kita suka, kadang kita beli mobil, ada jenis orang macam-macam lah ya. Beli mobil itu enggak ngerti mesinnya, tapi estetiknya cakep ini mobil, ya wes beli. Sama orang lagi tahu, oh ya ini mesinnya beda, baterainya, sistem pembungkusnya beda, maka macam-macam caranya orang. Anyway, walaupun beda-beda perspektifnya, intinya kita tetap harus rendah hati sadar bahwa kita tidak menguasai mobil itu. That's why kita kembali kepada manual booknya atau caranya, apalagi mobil listrik. Gampang, tinggal colok sepertinya. Tapi tentu ada hal yang kita harus pelajari di situ kan ya. Maka kalau kita memakai mobil itu sesuka hatinya kita tidak mau tahu aturan mainnya dan segala macam, pokoknya gas terus dan segala macamnya, tanpa melihat, memeriksa bagaimana kualitas baterainya sekarang dan segala macamnya. Mungkin saja sementara waktu kita bisa pakai mobil itu dengan stabil dan bisa berjalan. Tetapi itu hanya tunggu waktu, mobil itu akan hancur atau meledak, kita kebakar di dalamnya kali ya. Bukan karena mobil itu jelek, bukan karena sistem safety prosedurnya itu bermasalah, enggak. Tetapi karena kebebalan kita untuk tidak mau belajar apa yang telah dibuat menjadi ketentuan desain dari mobil itu dan cara menggunakannya. Kita enggak mau tahu, karena kita cuman mau pakai sesuka hatinya kita dan tidak mau tunduk kepada desain pembuatnya. Saudara, apa maksud ilustrasi ini? Bukankah ini yang menjadi permasalahan, problem terbesar dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan rumah tangga kita? Banyak keluarga menjadi bermasalah bahkan hancur bukan karena kurang cinta di dalamnya, bukan karena kurangnya ekonomi di dalamnya. Bukan itu sebenarnya faktor utamanya, melainkan karena terlalu banyak hal yang kita lakukan, kita bangun perjalanan rumah tangga itu tanpa mau mengikuti rancangan sang desainernya atas rumah tangga itu. Kita terlalu habiskan waktu mencoba membangun rumah tangga menurut impian kita, menurut apa kata orang, menurut apa kata orang tua kita, menurut budaya culture-nya kita, atau bahkan yang lebih mengerikan sekarang, menurut media sosial. Gereja sudah memberi ruang, datang kalau memang sudah tahu masalah konseling, datang. Enggak mau, malu kan ya, pride. Tiba-tiba lewat IG-nya berkomunikasi dengan istri, entah siapa yang ngomong atau oke, diterapin, hancur saudara. Saya tidak anti terhadap semuanya itu, tetapi tanpa sebuah kajian, tanpa sebuah pembelajaran, tanpa sebuah pergumulan bersama dalam doa, ya error. Walaupun itu seperti sebuah klik, kalimat-kalimat sakti, kalimat-kalimat pendek yang membakar hati. Tapi pada dasarnya penerapannya bagaimana? Nah, ini orang yang tidak mau belajar. Maka kita terus membangunnya berdasarkan apa yang tren, apa yang sedang populer, padahal belum teruji waktu. Salah satu kalimat yang paling menarik saudara-saudara sekalian,
kalau kita belajar filosofi ya memang untuk anak-anak di daerah ini, untuk keluarga di daerah ini tidak terlalu besar. Tetapi untuk orang-orang di kota ini salah satu yang cukup besar. Bahwa kita orang-orang di kota dididik, ya untuk orang ekonomi gede lainnya, anak sedari kecil sudah dibiarkan tidur sendiri saja. Pernah dengar kalimat ini ya? Ya kalau orang di kampung, mau psikologi apa kayak itu ya, orang kami cuma punya kamar satu ya wes digabrek di situ semua. Not necessarily karena itu benar atau salah ya, tapi memang karena kondisi ekonomi. Tapi sebaliknya di dalam psikologi modern mengatakan enggak. Anak itu harus dari kecil di kamar sendiri. Ya paling perlu ya pakai itu baby monitor. Jadi ya kalau sampai dia nangis ya baru mama papanya ke sana. Lalu dikasihlah segudang alasan rasional. Orang tua juga butuh istirahat. Anak dari kecil diajar mandiri dan segala macam. Saudara, kalau kita memahami dua prinsip, pertama dari Alkitab bagaimana anak sebenarnya. Yang kedua, kenapa itu ada filosofi itu, psikologi itu muncul apa? Itu dampak dari Perang Dunia Kedua di Amerika. Ketika mereka memikirkan orang semua harus bekerja, bahkan sebenarnya dari revolusi industri ini sudah ada. Supaya orang tua itu tidak guilty feeling meninggalkan anaknya, maka dimunculkanlah hasil penemuan mengatakan, menurut riset itu tidak apa-apa, itu enggak apa-apa. Jadi guilty feeling orang tua itu ditekan sehingga anak nangis itu enggak apa-apa, biarkan, dia biar mandiri dan segala macamnya. Nah ini saudara, filosofi di belakangnya itu ada kenapa? Whatever, oh iya ini benar, sepertinya reasonable. Karena mematikan perasaan bersalah saya kalau anak sakit, atau kalau anak nangis. Maka ada orang-orang yang saya dapati, jemaat saudara, akhirnya saya konseling dan tetap tidak mau terima. Setelah dikasih tahu dasarnya, apa yang terjadi? Anaknya nangis. Dia nggak tahu kena apa, cranky, mungkin memang sudah kena virus, sudah badannya sudah mulai bagaimana, atau ternyata memang anaknya sudah mulai tumbuh gigi, nggak ngerti. Pokoknya jangan berisik, papa nggak bisa, papa harus disiplin kamu. Kalau kamu tidak bisa ngomong baik, papa akan biarkan kamu. Beneran, wah, sudah dikurung di kamar. 2,5 jam tidak berhenti nangis. Mertuanya datang sampai istrinya bilang, help, ini didikan Amerika dan segala macam begitu ya. Saya bukan anti Amerika. Tetapi ya ini, sampai mertuanya datang mau buka. Tidak bisa mama, kalaupun urusan pendidikan biar urusan saya. Nah hal yang kayak gini saudara. Why? Filosofi di belakangnya apa? Kita tidak mau tahu. Karena kita cuma mau kita menganggap mana yang benar menurut kita. Ini problemnya. Maka masalah terbesar keluarga saat ini bukan karena kita kurang ilmu, kurang akses, seminar begitu banyak, podcast begitu banyak dan segala macamnya. Bukan karena kurangnya buku, bukan karena kurangnya konselor yang bisa mendampingi kita, bukan. Tetapi mari kita belajar untuk mengakui dengan rendah hati. Masalah terbesar sebenarnya dalam keluarga kita adalah karena kita terus berusaha mencoba menjalankan kehidupan rumah tangga kita, menjalankan perjalanan keluarga kita menurut apa yang kita inginkan tanpa mengikuti apa kata firman Tuhan. Desainnya dia, tapi saya yang jalankan. Wes, tenang-tenang aja di situ. Nanti kalau bermasalah baru kami datang servis ke situ. Lah ini semangat orang yang bermasalah sebenarnya. Bahkan sekarang kita melihat berapa banyak orang termasuk di dalam kekristenan nggak lagi bertanya apa kata Tuhan, apa yang Tuhan mau. Nggak ada ruang untuk bertanya itu lagi. Tetapi kita lebih sering untuk bertanya yang saya inginkan. Bahkan mulai dari relasi, saya mau pacaran dengan dia karena kriteria-kriterianya saya. Nggak tentu seluruh kriteria itu salah, tetapi adakah hati yang tertunduk kepada apa yang menjadi kehendak Allah? Tidak ada lagi pertanyaan untuk mau dibongkar apa yang benar. Tetapi semua pertanyaan dimulai dari semangat hedonisme dunia sekarang yang very anthropocentric. Apa yang membuatku bahagia? Saudara, kejarlah kalimat ini. Engkau akan masuk neraka dalam kehidupanmu. Bukan bicara neraka binasa ya, tapi dalam realitas kehidupan neraka. Pernikahan dan rumah tangga dinilai atau dijalankan hanya dari kategori kenyamanan. Kesetiaan diukur dari perasaan, tidak lagi didasari oleh kebenaran. Tetapi siapa sekarang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang gereja? Siapa kita sekarang yang masih benar-benar mau menggumulkan, mau memikirkan apa sebenarnya tujuan Allah
ketika pertama kali dia mendirikan keluarga? Apa saudara, apa? Kalau kita tidak mau baik-baik memikirkan ini, no hope. Kalau kita ingin mengerti keluarga, ya justru kita harus kembali kepada desainnya, yaitu kembali kepada sang pribadi yang pertama kali mendesainnya. Karena kita sadar sekarang Alkitab satu-satunya yang menjelaskan hal ini, bahwa hanya Allah lah yang menciptakan dan mengagendakan keluarga. Kita tidak melihat konsep ini di dalam agama, bahwa manusia dicipta, bahkan di dalam tradisi-tradisi Enuma Elis, manusia dicipta hanya sebagai permainan para dewa. Atau agama-agama yang seperti mirip kekristenan, manusia dicipta untuk memuliakan Tuhan. Oke, ada kalimat yang indah di situ, tapi Alkitab dengan clear mengatakan, Tuhan yang mencipta kita untuk hidup di dalam keluarga. Dia yang desain. Hanya dia yang mengetahui tujuan dari keluarga, dari rancangan awalnya sebagai kita gambar rupanya. Hanya dia yang berhak untuk mendefinisikan apa itu keluarga. Sekalipun kita yang hidup dalam keluarga itu, tapi dalam desainnya dia. Maka memasuki kehidupan keluarga tanpa dia, tanpa kembali kepada apa yang dirancangkannya, ya saudara masuk ke dalam kecelakaan besar. Berkat itu dari Tuhan, tapi semua berkat yang kita ambil keluar dari apa yang Tuhan telah sediakan, itu bukan berkat namanya, itu kehancuran. Termasuk dalam keluarga. Keluarga itu dari Tuhan, tapi ketika kita memilih untuk hidup dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, tapi tidak mau desainnya Tuhan, yaitu kecelakaan saudara. Bukan hanya sekedar kecelakaan, kecelakaan besar itu. Tabrakan remuk itu. Karena itu secara khusus hari ini di pertemuan pertama kita di dalam seri dari minggu ke minggu akan kita belajar tentang keluarga. Hari ini secara khusus kita kembali kepada prinsip awal, mulai dari kitab Kejadian. Nah, di dalam isu-isu parenting atau pembinaan gerejawi, memang paling enak membicarakan tentang hal ini langsung terang perjanjian baru, khususnya kitab Efesus dan kitab Kolose. Efesus pasal 5, Kolose pasal 3. Itu bukan hanya bicara tentang keluarga, langsung clear. Hai suami begini, hai istri begini, hai anak gini. Sudah, enggak usah kasih tahu prinsip-prinsip, langsung kasih tahu kami harus kerjain apa. Ya sudah, baca aja Efesus 5, baca aja Kolose 3 dan selesai. Kenapa ini harus dibikin menjadi serial pertemuan kurang lebih nanti sampai 10 kali pertemuan? Aduh, enggak terlalu penting. Tunggu saudara, tunggu. Mengapa justru kita kembali kepada Kejadian? Nah, ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Saya ajak saudara untuk menggumulkan apa yang saya gumulkan. Nah, ini sedikit pendeta egois ya. Mengajak jemaat ada di sepatu saya, bukan saya ada di sepatu saudara. Kenapa saya harus memulai dari kitab Kejadian? Di dalam pergumulannya, ya sudah, langsung bicara tentang isu-isu kontemporer dalam rumah tangga dong. Itu kan lebih bermanfaat buat jemaat. Nope, tidak. Alasannya sangat sederhana, and yet sangat teologis. Kenapa kita bicara tentang keluarga harus mulai dari kitab Kejadian? Karena Yesus sendiri melakukan demikian. Yesus sendiri saudara, kita belajar dari guru agung kita dan Tuhan kita. Ketika orang Farisi berusaha untuk mencobai dia dengan mempertanyakan tentang perceraian itu, Tuhan Yesus tidak langsung berbicara tentang hukum dan tradisi di dalam tradisi Yahudi yang dia juga tahu. Tetapi dia memanggil mereka dan mengajak mereka kembali ke format awal. Matius 19 itu, waktu dia ditanyakan tentang perceraian itu, apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Apa artinya? Kenapa Yesus malah bawa ke situ? Maka di sini kita boleh melihat ternyata Yesus sedang berkata bahwa untuk memahami keluarga, tidak bisa tidak, harus kembali kepada format awalnya, rancangan semulanya. Jadi bukan kepada budaya, bukan kepada tren, dan bukan kepada pendapat manusia, melainkan kepada kehendak Allah yang dinyatakannya sejak awal. Dari awal sudah ada loh, tapi kita tidak mau balik. Ini yang jadi masalah. Maka apa yang dianggap benar hari ini tidak tentu benar, karena faktanya ini yang terjadi pada zaman ini saudara-saudara sekalian. Karena dunia terus mendefinisi ulang keluarga menurut tren, menurut perasaan manusia. Khususnya di dalam generasi sekarang lah ya. Generasi yang sudah menekankan tentang LGBTQ, udah tambah apa lagi sekarang, udah terlalu banyak. Semalam mereka berkata ini, nanti mereka berkata ini, besok mereka akan ganti lagi. Begitu mengerikan. Dan ironisnya
itu sekarang sudah masuk ke dalam gereja. Ibadah-ibadah yang kemarin sudah heboh, gereja-gereja metodis di Amerika. Dan baru-baru ini, akhir Juni kemarin, gereja Lutheran di Jerman kampanye untuk mendukung LGBT. Nah ini, keluarga disusun ulang. Konsep keluarga, definisi kasih dan segala macam didefinisi ulang. Nah ini realitasnya. Apa yang mereka anggap benar kemarin, sekarang mereka ganti lagi. Dan sekarang yang mereka anggap benar, besok diubah lagi. Tetapi apa yang tidak berubah, saudara? Yang menjadi dasar yang tidak geser, firman Tuhan kan ya. Bahwa kita tahu firman tidak berubah. Rancangan Allah tidak pernah berubah. That's why kita harus kembali kepada kebenaran itu. Dan justru karena itu, di tengah-tengah dunia yang terus berubah, nggak ada pengharapan di situ, tidak ada kestabilan di situ, nggak ada tempat berpijak, nggak ada fondasi yang firm di situ. Maka kita membutuhkan fondasi yang nggak geser. Kembalikanlah kehidupan rumah tanggamu kembali kepada firman. Maka pertanyaan besar hari ini yang akan kita jawab. Kita tidak langsung berbicara tentang bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang saleha. No. Kita juga belum membahas tentang parenting. Ke belakangnya, prinsip-prinsip itu tentu akan kita lihat. Tetapi kita mau melihat kembali kepada akarnya. Karena semua hal-hal yang tadi itu menjadi sekunder ketimbang prinsipnya. Hari ini kita akan memulai dari satu pertanyaan yang besar. Sekali lagi pertanyaan yang tadi saya katakan di atas. Mengapa Allah mendirikan keluarga? Mari kita melihat. Kalau kita menemukan jawabannya saudara sekalian, dan kalau kita benar-benar meneliti dan benar-benar menghidupi jawaban dari pertanyaan mengapa Allah mendirikan keluarga, maka kita akan memiliki fondasi yang jelas, yang kokoh untuk membangun seluruh perjalanan keluarga kita. Dan saya percaya ketika kita kembali kepada rancangan Sang Pencipta, kita tidak hanya mengerti apa itu keluarga, tapi kita juga akan diterangi semakin mengerti isi hati Tuhan bagi kita dan di dalam kita. Maka mari kita memperhatikan sekali lagi kepada Kejadian 2 tadi. Kita kembali kepada pembacaan kita. Sekilas kalau kita membaca hal ini tampaknya kisah Adam dan Hawa doang kan ya. Oh iyalah, ini kisah Adam bertemu sama Hawa dan seterusnya. Tetapi kalau kita membacanya dengan teliti saudara, nah ini menariknya membaca Alkitab. Allah selalu memberikan narasi tentang dirinya lewat kisah umat manusia. Tetapi seluruh kisah-kisah ini bukan berhenti kepada kisah tentang manusianya. Tapi di balik setiap kisah itu Allah sedang menyatakan dirinya. Demikian kisah Kejadian pasal 2. Ketika kita melihat kisah itu ada kisah Adam dan Hawa. Tetapi kalau kita teliti melihat bahwa sebenarnya tokoh yang paling utama di situ, tokoh yang paling aktif di situ bukan Adam, bukan Hawa, melainkan Allah sendiri. Mari kita melihat dari pembacaan awal tadi. Dari awal dicatat Allah melihat, tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Allah berfirman, maka Allah yang bertindak, Allah yang membentuk dari tanah itu, dan Allah yang mempertemukan. Dari awal agendanya, inisiasinya, pekerjaannya, semua dari Allah saudara. Sebegitu seriusnya setting keluarga itu didesain oleh Tuhan. Dan di situ kita belajar kebenaran yang begitu indah sebenarnya. Sekali lagi, kesimpulannya saya sampaikan di sini. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara sekalian, kiranya ini menjadi peneguhan bagi hatimu. Keluarga dimulai bukan dari kebutuhan manusia. Keluarga terbentuk bukan dari dasar keinginan satu dengan satu menjadi satu kesatuan. Tetapi keluarga itu ada dari inisiatifnya Allah. Dan keluarga itu ada dari pekerjaannya Allah yang penuh hikmat dan kasih. Maka kalau kita mau meresponi undangan ini, rumah tangga itu indah saudara, indah. Saya langsung jawab dalam kalimat ini, masih ada hope gak Pak kalau kami sudah melakukannya dengan salah? Justru kenapa saudara mendengar firman ini, karena disitulah kasih Tuhan. Ada hope bagi setiap kita. Maka mari kita melihat apa yang menjadi prinsip dari keluarga yang adalah inisiatifnya Allah, yang adalah agendanya Allah, yang adalah pekerjaan Allah yang penuh hikmat dan kasih. Maka kita melihat beberapa poin di sini yang kita boleh pelajari dari eksposisi Kejadian pasal 2 ini. Pertama, bahwa Allah melihat apa yang belum dilihat manusia. Nah ini prinsip keluarga. Allah melihat apa yang belum dilihat
manusia. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kalimat ini sudah sering kita dengarkan ya. Khususnya di dalam pemberkatan-pemberkatan nikah, kalimat ini selalu dibacakan. Karena terlalu sering dengar, kita mulai melewatkan betapa seriusnya, betapa mengejutkannya kalimat ini. Ini adalah kalimat pertama kali dalam Alkitab Allah berkata tidak baik. Loh kok aneh? Seperti semacam kalimat yang negatif, tidak baik. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 ketika Allah menciptakan dari hari ke hari, selalu muncul konfirmasi menunjukkan cara kerja Allah yang begitu mulia. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Ulang-ulang menjadi tema yang sangat serius di dalam kitab Kejadian. Di dalam tradisi Yahudi, satu kalimat yang berulang itu tema. Maka bahkan sampai di kalimat ke-7 ketika segala sesuatu telah diselesaikan dan manusia diciptakan, kalimatnya berubah. Sungguh amat baik. Tetapi sekarang di dalam pasal 2 tiba-tiba muncul kalimat yang nyeleneh ini. Tidak baik. Tunggu. Why? Apa yang salah? Apakah tiba-tiba waktu Allah kerja, wah cilaka, error, Allah gagal? Tentu tidak kan ya. Apakah ada kesalahan dalam pekerjaannya? Yang enggak demikian. Allah tidak pernah membuat kesalahan. Allah sempurna di dalam dan pada dirinya sendiri. Maka kalimat tidak baik, seorang manusia itu seorang diri, tidak baik. Bukan menunjukkan kegagalan Allah di dalam penciptaan, melainkan menunjukkan bahwa karya penciptaan belum mencapai kepenuhannya. Ini proses penciptaan itu sedang berlangsung. Maka karya penciptaan belum mencapai kepenuhannya. Seperti seorang konduktor, saya kasih ilustrasi dalam konteks ini, yang sedang mau memimpin orkestra. Dia harus memastikan terlebih dahulu di dalam komposisi yang akan dimainkan, alat-alat musik apa saja yang diperlukan. Untuk biolanya, biola 1, biola 2-nya, berapa orang yang diperlukan sehingga terbentuk harmoninya. Dia pastikan dulu semuanya itu supaya sebelum simfoni itu dimainkan nanti akan perfect. Masih mempersiapkan. Maka pertanyaannya, apakah dia gagal? Enggak, kan ya, di dalam prosesnya. Maka demikian pula Allah yang sedang menyelesaikan rencananya, rancangannya. Maka disinilah kita melihat kalimat tidak baik, berarti sedang di dalam proses untuk Tuhan menyediakan kesempurnaan di situ. Kedua, apa yang dikatakan di sini kita melihat bahwa Allah selalu melihat lebih daripada apa yang kita lihat. Allah selalu lebih dalam daripada kita. Allah selalu melihat hal yang terdalam ketimbang apa yang bisa kita lihat secara fenomena. Perhatikan saudara-saudara sekalian, siapa yang pertama kali melihat masalah itu tidak baik? Bukan Adam yang melihat masalah, bahkan Allah. Even Adam tidak tahu dia bermasalah kalau dia sendiri saja. Adam tidak pernah berkata, Tuhan kok aku sepi ya? Enggak ada. Kok aku jomblo ya? Enggak ada. Adam tidak mengeluh, Tuhan saya butuh teman, gimana sih kamu? Enggak saudara sekalian. Adam bahkan tidak sedang mencari pasangan dalam posisi itu. Justru Allah yang lebih dahulu berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka saudara-saudara sekalian, disinilah kita boleh melihat salah satu penghiburan terbesar bagi kita orang percaya dari kalimat ini. Loh, penghiburan apa dari sini? Justru ini poinnya, mari kita memperhatikan. Seringkali melalui kalimat ini kita belajar. Seringkali kita hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang reaktif, impulsif dengan semua realitas. Tetapi Allah yang melihat sampai kedalaman hati kita. Allah yang melihat. Kita berpikir kebutuhan terbesar kita adalah mungkin pekerjaan yang lebih baik supaya keluarga kita lebih sejahtera. Tetapi mungkin saja sebenarnya di dalam pergumulan itu Allah sedang melihat karakter kita yang sedang dibentuk lewat pergumulan itu.
Kita mungkin berkata bahwa kebutuhan terbesar keluarga kita adalah rumah lebih besar. Ini sudah terlalu kecil, maka agenda kita arahkan semua mengerjakan hal itu. Tetapi mungkin saja ternyata Allah sedang melihat hubungan kita terlalu renggang. Kalau rumah makin besar makin jauh, maka Tuhan izinkan kesulitan itu. Supaya lewat pergumulan itu kita saling mengenal. Kita berpikir mungkin sebagai orang tua, kebutuhan terbesar anak-anak kita adalah pendidikan dan fasilitas terbaik. Semua akan kuberikan. Maka demi itu aku akan kerja lebih ekstra lagi. Padahal yang Allah inginkan mungkin sedang melihat bahwa mereka membutuhkan seorang figur ayah dan ibu yang telah terlalu sibuk pergi. Yang tidak pernah hadir lagi atas mereka. Bukan fasilitas itu yang paling penting buat mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini, Allah melihat jauh lebih dalam daripada apa yang kita lihat. So poinnya apa? Bahwa saudara sekali lagi Allah selalu melihat lebih dalam. Karena itu dia melihat kondisi hatimu, dia melihat relasi terdalam, dan dia melihat arah hidupmu. Yang bengkok yang mana untuk diluruskan, yang mulai menyimpang yang mana untuk ditarik kembali. Bukan berarti agenda-agenda kita itu sepenuhnya akan dipatahkan oleh Tuhan. Tapi lebih melampaui dari setiap agenda itu yang di dalam, saudara. Tuhan lihat yang di dalam. Dia melihat apakah keluargamu sedang berjalan menuju Dia atau justru sedang menjauh dari Dia. Itu sebab kadangkala kesulitan-kesulitan itu hadir bukan karena Dia tidak peduli dan tidak bekerja. Justru Dia ingin mengembalikan kita kepada esensinya. Dan bukankah Yesus sendiri berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini kan yang diajarkan Yesus sebelum doa Bapa kami itu. Jadi sebenarnya sebelum saudara minta, sebelum saudara punya agenda, Dia tahu. Maka itu berdoalah. Loh, kan sudah tahu, kenapa harus berdoa? Justru di situ Tuhan mau mengajak kita untuk mengembalikan hati kita, arah hidup kita, keluarga kita kembali kepada apa yang menjadi agenda Allah. Maka ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita saat ini, saudara sekalian. Allah bukan hanya janji tentang doa. Ini adalah pengenalan akan karakter Allah yang diundang untuk kita kenali. Ia adalah Bapa yang mengenal segala kebutuhan kita anak-anaknya lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Maka apa menjadi pembelajaran buat kita hari ini? Pembelajaran bagi kita keluarga zaman ini. Pertama, saudara, kalau hari ini Tuhan datang dan melihat keluarga saudara, menurut saudara apa yang pertama kali yang akan Tuhan lihat? Sekarang kau menjalani kehidupan rumah tanggamu. Kalau hari ini Tuhan berdiri, apa yang pertama kali Tuhan identifikasi dari kehidupan rumah tanggamu? Kita mungkin akan berkata, Tuhan, keluarga kami baik-baik kok. Ya, nggak ada yang perfect lah ya Tuhan ya. Pasti punya masalah. Tapi keluarga kami baik-baik kok. Tetapi persoalannya bukan penilaianmu. Bagaimana penilaian Tuhan atas hidup rumah tanggamu. Saudara jangan salah mengerti, kalimat ini bukan kalimat guilty feeling untuk engkau membuat merasa, aduh ya memang keluargaku terlalu hancur dan begini dan begitu. Semua kita punya realitas pergumulan dan air mata ini. Mungkin Tuhan melihat bahwa hidup kita hidup serumah. Suami istri, tapi kita tidak saling mengenal. Mungkin Tuhan melihat ada luka demi luka antar satu dengan yang lain, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak dan seterusnya. Bertahun-tahun tidak kunjung selesai dan luka itu makin berkarat, bahkan dari luka menjadi kudis-kudis menjadi borok dan seterusnya. Atau bahkan sudah baal, tadinya kebas tapi sekarang udah gak ada lagi rasa, gak peduli. Mungkin Tuhan melihat anak yang kehilangan arah rohani, sementara orang tuanya terlalu sibuk mengejar keberhasilan ini dan itu, atau orang tua yang terus menuntut anak keberhasilan akademik. Mungkin Tuhan melihat suami dan istri yang masih tidur seranjang, tetapi sudah berhenti berjalan bersama sebagai pasangan. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini kita boleh belajar melihat sekali lagi, kita sibuk memperbaiki apa yang terlihat. Tetapi yang diinginkan Tuhan menyembuhkan apa yang tersembunyi. Ini undangan untuk kita belajar tema ini. Dan itu sebab seri ini bukan dimulai dengan teknik komunikasi, saling memaafkan dan segala macamnya. Of course itu baik. Bertahanlah untuk menuju sampai ke sana. Karena bukan fenomena yang kita mau selesaikan, tapi akar masalah yang harus kita bongkar. Kita tidak mulai dengan tips parenting untuk anak-anakmu yang bermasalah, atau manajemen keuangan di tengah ekonomimu yang bergumul.
Semua itu penting, saya tidak sedang mengabaikan itu. Tapi sekali lagi, undangan yang paling dasar justru menjadi pengharapan dan jawaban bagi kita untuk menyelesaikan seluruh pergumulan yang lain. Sebelum berbicara tentang membangun keluarga dalam hal ini, hal itu, Allah terlebih dahulu mengajak kita untuk melihat hatimu di dalam keluarga. Ketiga, apa yang diajarkan di sini? Keluarga bukan lahir dari budaya, tapi dari Allah. Tadi saya sudah katakan di atas, mari kita lihat penggaliannya. Keluarga bukan lahir dari budaya, bukan lahir dari sosial, kontrak sosial. Keluarga lahir dari Allah. Maka di sini kita masuk kepada salah satu doktrin yang paling esensi di dalam teologi reform tentang keluarga. Bahwa keluarga di dalam prinsip teologi reform adalah creation ordinance. Ordinasi penciptaan. Tuhan yang mendesainnya. Ini menjadi satu mandat dan perintah dari Allah. Jadi artinya keluarga bukan hasil dari perkembangan satu budaya lalu manusia mulai merekayasa. Yuk kita bentuk yuk keluarga. Desain dari pikiran manusia. Bukan. Keluarga lahir sebelum ada pemerintah. Keluarga lahir belum ada sekolah. Bahkan belum ada gereja perjanjian baru. Keluarga sudah ada. Maka lembaga pertama, institusi pertama yang ada di dunia, institusi tertua yang ada di dunia, keluarga. Dan institusi itu didirikan oleh Allah. Bukan didirikan oleh kerajaan, bukan oleh pasar, publik, universitas merekayasa apa yang baik bagi manusia. Bukan. Dan bukan institusi-institusi itu yang didirikan Allah yang pertama kali untuk dunia, tapi keluarga. Itu sebab, sekali lagi saya lompat, ini akan pembahasan kelak di depan. Karena sedemikian pentingnya keluarga, maka iblis sadar menghancurkan dunia. Mulai dari mana? Hancurkan keluarga, saudara. Hancurkan keluarga. Orang-orang besar yang sangat berpengaruh merusak dunia dimulai dari kehancuran keluarganya. Para filsuf-filsuf besar, orang-orang yang begitu radikal, begitu mengerikan untuk mau melakukan penghancuran, semua lahir dari keluarga-keluarga yang mengerikan, bermasalah. Itu sebab keluarga mempunyai panggilan yang sangat serius. Keluargamu mempunyai martabat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Maka jangan jalankan itu dengan egomu. Jangan jalankan itu dengan agendamu. Tapi tundukkan hati dan pikiranmu kembali kepada kebenaran. Maka di situ engkau ada hope. Itu sebabnya kalau keluarga berasal dari Allah, dipimpin oleh firman Allah, maka tidak seorang pun memiliki hak untuk mendefinisi ulang hakikat keluarga, untuk menjalankan keluarga menurut selera diri atau zamannya. John Calvin, bapak reformator itu, memberikan sebuah pemikiran yang sangat indah. Calvin sangat menegaskan bahwa Allah sendirilah yang menjadi pendiri keluarga. Sehingga karena Allah yang mendirikan keluarga, keluarga bukanlah hasil kreativitas manusia. Karena berasal dari Allah, keluarga harus mutlak, tidak ada tawar-menawar, dijalankan menurut kehendak Allah, seturut firman Allah, bukan berdasarkan keinginanmu atau kedaginganmu. Termasuk mulai dari pemuda. Kalau engkau tahu engkau memilih pasangan hidup demi berkeluarga, jangan berdasarkan kedaginganmu. Termasuk keluarga yang sudah menikah, jangan jalankan rumah tanggamu dengan egomu. Saudara, kalimat ini sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana, tapi begitu dalam dan begitu serius. Coba ingat, mari kita berefleksi dengan diri kita ya, coba ingat. Seringkali kita meminta Tuhan memberkati keluarga kita kan ya? Bukan seringkali, tiap kali, tiap hari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan berkati keluarga kita. Tapi siapa yang masih sampai hari ini berdoa, berlutut di hadapan Tuhan untuk berkata, apakah keluargaku sedang berjalan menurut rencanamu? Kita gak mau ngomong ini, karena kita tidak siap untuk dibongkar. Tuhan berkati keluargaku, kalau kau berkati pasti ini jadi baik, pasti kami melayani. Nanti dulu, terlalu sombong kita lebih tahu dari Tuhan. Mengapa kita tidak bisa berdiam untuk tanya, Tuhan benarkah kami sudah menjalankan rumah tanggaku menurut rancanganmu, menurut keinginanmu?
atau segala keputusanku. Ya tentu faktor-faktor eksternal mempengaruhi karena dia. Kalau enggak karena dia begini kami enggak akan bermasalah kok Pak. Semua natur dosa selalu menyalahkan yang lain. Saya tidak menampik kalimat itu karena banyak keluarga bermasalah karena ada orang-orang dalam pasangan atau dalam keluarga yang tidak mau bertobat. Persoalannya sebelum kita buru-buru komplain sama Tuhan dengan hal ini, what about us? Bagaimana dengan kita yang berdiam untuk tanya, apakah hatiku sendiri berjalan seturut rancangan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berjanji memberkati sesuatu yang dibangun bertentangan dengan kehendaknya. Mau berkatnya tapi tidak mau bangunannya Allah. Loh itu Tuhan jadi babu namanya. Ilustrasi sederhana untuk hal ini ya saudara sekalian. Coba bayangkan seorang arsitek sudah punya nama besar. Lalu ada orang kaya lah katakan panggil arsitek itu untuk bangun rumahnya. Si arsitek bilang, oh enggak, saya spesialis bangun gedung-gedung besar. Tak bayar, mau sebagus bangunan besar, cuman bangun rumahku. Oke, akhirnya si arsitek mendesain rumah untuk orang ini. Dari awal sudah diskusi yang kamu harapkan bagaimana. Oke, sudah tahu. Maka si arsitek memikirkan bagaimana demi mencapai satu bangunan yang begitu indah. Tentu dia pikirkan konstruksinya bagaimana, titik bangunannya bagaimana, gambarnya sudah dibuat, perhitungannya sudah tepat. Tapi ketika saat pembangunan dimulai, si yang punya uang rasa diri penting, rasa diri bisa atur, dia intervensi. Bagian ini saya mau ubah sekarang. Titik fondasi tiangnya enggak boleh situ, itu titik tiang rumah saya, geser 1 meter, geser, enggak apa-apa. Tapi Pak nanti enggak kuat, enggak apa-apa, yang penting estetiknya dan segala macam, saya lebih tahu. Apa yang terjadi saudara? Mungkin saja rumah itu berdiri, tapi begitu dia tempati, ambruk rumah itu. Dia mati ditimpa bangunan itu. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya? Why rumah itu menjadi hancur? Karena enggak mau taat kepada rancangan arsiteknya kan ya? Bukankah itu yang sering terjadi pada rumah tangga kita? Berapa banyak kita intervensi apa yang Tuhan sudah rencangkan bagi kita? Berapa banyak kita merasa lebih tahu daripada Tuhan? Allah telah memberikan rancangannya buat kita, tetapi kita berkata, Tuhan, aku punya desain sendiri. Kalau aku sama dia, kalau kami bekerjakan ini, kalau kami jadi begini, pasti beres Tuhan. Tenang di situ. Kalau Tuhan berkati ini, nanti tak kasih perpuluhan lebih besar. Lalu ketika rumah itu mulai retak, apa yang kita lakukan? Ironis, di awal tidak mau tunduk, ketika bermasalah teriak, kenapa Tuhan tidak berkati kami? Aduh rasanya, apa itu film yang dulu, yang dia mau jadi Tuhan. Rasanya pengen tempeleng orang-orang kayak gitu ya. Tapi yang pertama kali ditempeleng Tuhan pasti saya, karena saya juga manusia berdosa yang demikian. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Bukan karena Allah tidak setia, bukan karena Allah tidak punya rencana, melainkan karena kita yang ngotot membangun rumah tangga menurut gambar kita sendiri, agenda kita sendiri, bukan menurut sang arsitek agung itu. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kita sekarang. Kalau Allah melihat bahwa manusia tidak boleh hidup seorang diri, mengapa Allah tidak langsung menciptakan perempuan? Nah ini lihat ya, cara sang arsitek mendesain itu. Dia tidak langsung menciptakan perempuan, mengapa Allah justru membawa binatang? Ini guyonan pertama di dalam Alkitab. Tidak baik manusia itu seorang diri, ayat 18. Lalu Allah membuat binatang dan dibawa kepada Adam. Apakah Allah sedang menunda? Apakah Allah sedang usil kerjain Adam? Apakah Allah sedang menguji Adam? Atau ada pelajaran yang jauh lebih besar daripada hal itu? Nah di sini kita melihat bagian akhir dari khotbah ini. Allah bukan hanya memberikan keluarga kepada setiap kita, saudara-saudara sekalian. Tidak berhenti hanya sekedar memberikan, tetapi Dia mau mendidik kita lewat keluarga. Dia mau mendidik kita manusia untuk memahami, untuk menghargai pemberian yang berharga ini. Sehingga ketika kita menerimanya dengan jalur yang benar, dengan prinsip yang benar, sukacita besar itu disediakan Tuhan. Maafkan saya dengan segala hormat. Kenapa keluarga Kristen terlalu banyak kehidupan neraka? Bukan karena kurang berkat Tuhan atas hidupmu, tapi hatimu yang terlalu gede dengan ego tidak mau tunduk kepada kebenaran. Bangun saudara sekalian, bangun. Sebagai keluarga ada rencana Tuhan yang begitu besar atas kita. Sebagai keluarga ada kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan mau nyatakan lewat kita. Tapi kenapa itu seringkali terhalang. Semata-mata karena ego dan kebodohan kita itu tidak mau kembali kepada apa yang menjadi firman-Nya.
Keempat, maka Allah mendidik Adam sebelum memberi Hawa. Seringkali Allah terlebih dahulu membentuk dan mendidik kita sebelum berkat disediakannya bagi kita. Karena setelah Allah berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tetapi apa yang dikatakan? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Aneh. Bukankah Tuhan yang memberikan agenda untuk Adam berkeluarga? Loh kok sekarang setelah agenda keluarga didesain oleh Tuhan karena tidak baik manusia itu seorang diri, lalu bicara tentang isu binatang. Justru karena bagian ini menjadi satu hal yang penting untuk pembelajaran buat kita. Sebab Allah sedang melakukan sesuatu di dalam hati Adam. Sebelum ia memberikan apa yang akan menjadi anugerah besar dalam hidup Adam. Maka inilah menjadi pembelajaran buat kita. Kita percaya Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu atas kita, bagi kita. Tetapi terpujilah Allah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terburu-buru. Dia Allah yang tidak tergesa-gesa. Dia bukan Allah yang impulsif, reaktif dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi dia punya rencana atas kita. Perhatikan urutannya saudara. Allah mengetahui kebutuhan Adam. Allah sudah memiliki solusinya. Allah bahkan sudah menyatakan rencananya supaya manusia beranak cucu dan berkembang biak. Namun Allah tidak langsung melaksanakannya. Apa yang dilakukannya? Allah bukan hanya tertarik untuk memenuhi kebutuhan Adam yang sementara Adam pun bahkan belum tahu. Karena Allah lebih dahulu ingin membentuk hati Adam mengerti apa yang Tuhan mau. Maka saudara sekalian, demikian dengan hidup kita sekarang menjadi pembelajaran buat kita dalam tema keluarga ini. Kita sering berdoa, Tuhan cepatlah jawab. Tetapi Tuhan berkata, aku masih sedang membentukmu. Tunggu. Jadi jangan buru-buru marah kepada Tuhan karena belum ada jawaban. Tapi buru-buru untuk tanya, apa yang kau ajarkan kepadaku dari hal ini Tuhan. Ketika air mata ini belum selesai, hal apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Hal apa yang Tuhan mau bentuk, hal apa yang Tuhan mau bongkar. Kita berkata, Tuhan, kapan Engkau memberikan pasangan bagiku? Anak-anak muda mulai bergumul akan hal ini. Tuhan berkata, aku sedang membentuk karaktermu terlebih dahulu. Ada kerelaan untuk engkau dimurnikan. Tuhan, kapan keluargaku dipulihkan? Orang-orang yang bergumul dalam rumah tangganya. Firman Tuhan berkata, aku sedang mengajar kalian untuk saling mengampuni. Kalau ubah dia Tuhan, maka kami mau. No. Hatimu mau dibentuk untuk mengampuni enggak? Tuhan, kapan anak-anakku berubah? Air mataku sudah sampai kering. Aku sedang membentuk kesabaranmu untuk terus berlutut di hadapanku. Seringkali saudara-saudara kita mengukur kasih Allah dari cepat atau lambatnya reaksi Tuhan menjawab doa kita. Padahal di sini kita diundang sekali lagi untuk melihat Alkitab mengajarkan bahwa kasih Allah juga terlihat dari caranya mempersiapkan kita menerima jawaban itu. Kasih Allah justru di dalam masa penantian itu bekerja memurnikan dan memperlengkapi kita. Dia terlalu concern untuk menguduskan dan membentuk kita lewat segala pergumulan kita. Maka di dalam hal ini kita boleh melihat Allah yang bekerja. Allah tidak hanya memberi berkat, Allah mempersiapkan orang yang akan menerima berkat. Hasilnya, Adam belajar melalui pengalaman. Ketika Allah membawa semua binatang kepada Adam, Adam menamai binatang-binatang itu. Dalam budaya Ibrani ini bukan sekedar penamaan saudara sekalian. Ini berarti memberikan, mengenali hakikat dari setiap keberadaan itu. Mengenal karakter satu persatu. Pengklasifikasian. Nah itu kata naming di dalam bahasa Ibrani. Jadi artinya Adam sedang mengobservasi, mengamati, memperhatikan, mengenal. Dan selama proses itu terjadi pengklasifikasian itu, Adam melihat sesuatu yang menarik. Tuhan mengajar dia. Karena semua binatang itu telah diciptakan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Tetapi Adam sendiri menemukan dirinya sendiri. Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Menarik ya. Untuk jadi penolong banyak mungkin dia lihat
panda, cabi-cabi, asik nih teman tidur. Atau yang ini taat sama saya, kerbau bisa bawa saya jalan-jalan dan segala macam. And yet tidak sepadan. Adam tidak menjumpai. Artinya Allah sedang membawa Adam kepada sebuah kesadaran. Nah ini pembelajarannya. Jauh lebih berharga dari sekedar ketemu saja. Allah tidak sedang memberi informasi, Allah sedang mendidik hati. Jadi sekali lagi di sini kita belajar bahwa Allah mendidik sebelum memberi. Ingatlah prinsip ini. Ini sebuah prinsip rohani yang sangat indah yang Tuhan mau kita hidupi dalam kehidupan kita. Seringkali Allah membuat kita menyadari kebutuhan kita lebih dahulu sebelum Ia memenuhi kebutuhan itu bagi kita. Sehingga kita tidak menjadi take it for granted, kita tidak menjadi remeh, tapi kita mengerti arti bersyukur dan kita mengerti setiap hal yang disediakan Tuhan menjadi sebuah kesediaan yang kita pakai bagi kemuliaannya. Karena ternyata memang inilah realitasnya. Anak-anak kita juga begitu kan ya? Anak-anak kita juga sama. Manusia lebih menghargai anugerah ketika ia mengetahui betapa ia membutuhkannya. Somehow anak-anak gak dididik, kasih saja, akhirnya take it for granted dia gak bisa hargai. Tapi ketika dia sadar itu penting, maka ditunda sedemikian waktu dia mendapatkannya, dia mengerti arti mensyukurinya. Kalau Hawa langsung diciptakan ayat 19 dari pasal 2 itu, Adam mungkin akan menerimanya, tapi sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi melalui kesadaran yang begitu berharga itu, maka dia tidak melihat Hawa menjadi suatu hal yang sembarangan. Karena ketika dia sudah seleksi, lihat tidak ketemu, lalu waktu Hawa dibawa, apa katanya? Inilah dia. Satu surprise. Dalam bahasa Ibrani itu satu ungkapan yang sangat powerful. Seolah-olah Adam akhirnya berkata, akhirnya. Inilah yang selama ini tidak ada itu, sekarang menjadi ada. Sukacita itu lahir karena Allah terlebih dahulu membentuk pengertiannya. Terkadang masa pembentukan itu yang berat, hati diobok-obok. Tapi ketika ketemu jawabannya di waktunya, maka kita akan mengerti arti bersyukur. Demikianlah Allah melakukan hal yang sama kepada kita. Saudara-saudara sekalian, apakah kita pernah merasa Tuhan terlalu lambat menjawab? Seringkali kita hanya melihat penantiannya dan akhirnya kita kusut di dalamnya. Tetapi dari sudut pandangnya Allah, mungkin yang sedang terjadi adalah pembentukannya atas hidup saudara dan saya. Maka kita mengira Tuhan sedang diam, padahal justru di situ dia sedang bekerja. Kita mengira Tuhan selalu menunda, padahal di situ dia sedang mempersiapkan kita. Bavinck, seorang teolog reform, menekankan keseimbangan antara anugerah dan pembentukan. Dalam karya penciptaan maupun karya penebusan, Allah tidak pernah tergesa-gesa. Ditatanya alam semesta dengan keteraturan. Disediakannya jalan keselamatan lewat jalan yang sangat tidak masuk akal menurut kacamata manusia, lewat inkarnasi Kristus. Maka di sini kita boleh belajar melihat bagaimana Dia membentuk kita melalui proses. Sehingga ketika kita mengalaminya, kita belajar bergantung kepadanya. Kita belajar melihat kesetiaan dan pembentukannya. Inilah yang disebut anugerah, bukan sebagai hak. Perhatikan kalimat di bawah ini, saudara-saudara sekalian. Sangat penting bagi kehidupan keluarga kita untuk kita mengerti arti anugerah, bukan sebagai hak. Seringkali kita menganggap pasangan kita, anak kita, orang tua kita sebagai suatu hal yang menjadi hakku. Aku layak, aku pantas menerimanya. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa semuanya adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan anugerah selalu melahirkan rasa syukur. Sedangkan hak selalu melahirkan tuntutan. Contoh. Kalau seorang suami melihat istrinya sebagai haknya, ia akan mudah kecewa waktu istrinya tidak melayani seperti apa yang diinginkannya. Kalau seorang istri melihat suami sebagai haknya, ia akan mudah menuntut ketika suami tidak mampu mensuplai apa yang dimintanya. Kalau orang tua melihat anak sebagai miliknya, mereka mudah mengendalikannya secara berlebihan seperti apa yang menjadi agendanya. Tetapi ketika semua dipandang sebagai anugerah, maka kita tidak akan sembarangan. Sikap hati kita berubah, maka kita mengerti arti bersyukur. Kita belajar menjaga, kita belajar menghargai dan menjadikan kemuliaan bagi Allah. Maka Kristus pun membentuk murid-murid demikian. Mereka diutus
sebelum diutus. Apa yang Tuhan lakukan? Yesus membentuk murid-muridnya. Maka di sini kita boleh belajar bahwa saudara sekalian, di dalam cara Tuhan mengutus kita sebagai keluarga, di dalam cara Tuhan memakai kita sebagai keluarga, Ia lebih tertarik terlebih dahulu membentuk hatimu daripada sekedar mengubah segala keadaan-keadaan dan masalahmu. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan pergumulanmu, tapi lewat pergumulan yang diizinkannya itu, Dia sedang memperlengkapi, memurnikan dan membentukmu. Maka pertanyaan bagi kita sekarang, implikasinya, penutup dari renungan hari ini. Izinkan saya bertanya kepada setiap kita di dalam kelompok umur yang berbeda-beda, tapi bicara tema yang sama tentang keluarga. Kepada engkau remaja dan pemuda yang hari ini datang dalam ibadah ini, jangan terburu-buru mengejar masa depanmu dengan agendamu tanpa membiarkan Tuhan membentuk karaktermu. Kalau hari ini engkau tidak relakan dirimu dipimpin oleh Tuhan, you pikir kejar masa depanmu, selalu terblok. Lalu engkau merasa Tuhan begitu kejam, tapi kedegilan hatimu yang menghancurkan hidupmu. Maka pembentukan Tuhan hari ini, pemurnian yang Tuhan berikan kepadamu, hai kaum muda, hai anak-anak remaja, lewat didikan orang tuamu, lewat konflik-konflik, lewat masalah. Jangan buru-buru protes dan memberontak, karena disitulah sekolah kehidupan pembentukan karakter bagimu. Pemuda-pemudi dengar kalimat ini, remaja dengar kalimat ini. Gak mau, pokoknya silakan tuai badai di hari depanmu. Karakter yang tidak dibentuk sekarang dari masa remajamu dan masa mudamu akan menjadi beban besar bukan hanya bagimu, tapi bagi seluruh keluargamu di hari depanmu. Kepada saudara yang sedang bergumul menantikan pasangan hidup, perhatikanlah firman Tuhan ini. Jangan hanya bertanya, kapan Tuhan, kapan kau beri? Atau sebaliknya, sudahlah pokoknya aku mau sendiri. No. Tetapi mari dengan rendah hati berdiam di hadapan Tuhan, tanya, apa yang sedang kau mau bentuk dariku Tuhan? Apa? Karena jauh lebih penting menjadi orang yang siap menikah daripada sekedar cepat menikah. Jauh lebih penting untuk pemurnian hatimu dibentuk sehingga engkau menikmati anugerah dengan benar. Yang ketiga, kepada engkau pasangan suami istri. Mungkin hari ini Tuhan belum mengubah keadaan rumah tanggamu. Terlalu banyak konflik, terlalu banyak perbedaan karakter dan segala macamnya. Tetapi, apakah mungkin juga Tuhan sedang mengubah hatimu? Tuhan sedang memurnikanmu. Buka hati untuk hal itu. Seringkali kita berdoa agar pasangan kita berubah, Padahal Tuhan sedang memulai perubahan itu dari diri kita. Aku udah berubah kok. Terpujilah Tuhan, tapi Tuhan mau lebih membentukmu. Lah enak aja dia, jadi aku emang terus berubah, aku yang terus berubah, jadi aku akan jadi budaknya. Tuhan tidak terlalu bodoh untuk tidak tahu segala realitas dan pergumulanmu. Maka mari kita belajar terus membuka hati untuk dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kepada setiap orang tua, bagian yang terakhir, jangan hanya berdoa agar anak-anakmu berubah. Untuk orang-orang tua, jangan hanya menangis tentang realitas anak-anakmu yang memberontak. Tapi mintalah dengan segala kesungguhan di hadapan Tuhan. Agar Tuhan membentuk Bapak Ibu menjadi seorang ayah atau ibu, menjadi seorang kakek atau nenek yang semakin menyerupai Kristus. Dan biar bagian selebihnya Tuhan yang bekerja. Karena seringkali Tuhan justru mendidik anak-anak atau cucu-cucu kita melalui cara hidup kita yang berubah. Saya tahu, saudara, saya mengalami realitas ini dalam konseling dan dalam realitas rumah tangga saya juga. Yang paling susah berubah itu bukan anak-anak. Maafkan saya ya, bukan sedang menghina orang tua. Tetapi karena pembentukan yang sudah terlalu lama, yang paling susah berubah itu orang tua. Tapi terpujilah Tuhan, ketika ada orang tua yang diubahkan, itu berdampaknya terlalu besar bagi seisi rumah. Saya pernah men-sharingkan di tempat ini, di dalam tangis dan air mata mamaku dan kami anak-anaknya untuk perubahan papa. Sulit, tetapi ketika Tuhan pelan-pelan mengubah kami dan akhirnya Tuhan mengubahkan hati papa, seisi rumah itu berubah. Berubah, saudara, berubah.
Tidak gampang mendidik dan menghancurkan satu pembentukan yang bertahun berpuluh tahun untuk diubah. Saya mengerti itu pergumulan berat orang tua, tapi disitulah sukacita Tuhan sediakan bagimu. Maka kembali kepada kisah ini. Setelah Adam menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sepadan dengan dia, barulah Allah bertindak menyediakan baginya. Allah membuat Adam tertidur, mengambil salah satu rusuknya, dan dari situ disediakan Hawa. Maka pertanyaan ini membawa kita kepada satu gambaran. Kenapa harus dari rusuk? Di dalam minggu depan kita akan membahas itu, bicara tentang kesepadanan, bicara tentang tatanan. Kita akan melihat itu di dalam minggu depan. Tapi pertanyaan bagi kita hari ini, perjalanan tentang rumah tangga di dalam pembahasan kita baru dimulai. Memang saudara sekalian, tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Tidak semua orang akan memiliki anak dalam rumah tangga. Tidak semua orang masih mempunyai pasangan di tempat ini. Ada pasangan yang telah Tuhan panggil. Tidak setiap orang percaya dipanggil menjadi anggota keluarga yang besar dan harmonis. Tentu ada yang bermasalah. Karena itu, tidak seorang pun yang hidup menjadi orang yang diterlantarkan sekalipun ada pergumulan-pergumulan itu. Karena di dalam Kristus ada kebenaran, ada rencana Tuhan, ada kemuliaan Tuhan atas saudara dan saya. Sekalipun apa yang menjadi pergumulanmu dalam keluargamu dan di dalam kehidupanmu, ingatlah ketika engkau telah ditebus, kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Maka pertanyaan yang kita bawa pulang hari ini hanya satu. Apakah Kristus benar-benar menjadi pusat dari keluargamu? Mari kita berdoa. Prinsip yang masih kami pelajari hari ini Tuhan, tapi paling tidak kami boleh sekali lagi disadarkan, dipanggil kepada akar yang menjadi rencana dan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menghendaki rumah tangga ada di dunia. Dan Tuhan yang telah memimpin, dan Tuhan yang telah menjadikan kami hidup dalam rumah tangga kami. Di dalam segala air mata di dalamnya, pergumulan di dalamnya, kesakitan dan kepedihan di dalamnya. Tapi sekali lagi, sebelum kami buru-buru mencurigai Tuhan, atau sebelum kami mengambil keputusan berdasarkan ego dan sakit hatinya kami, beri kami sekali lagi hati yang menerima undangan Tuhan. Mengembalikan seluruh hati kami kepada firman. Mengembalikan seluruh kehidupan kami untuk menjadikan Kristus yang bertahta dalam hati kami, Kristus yang bertahta dalam rumah tangga kami. Sekalipun sakit, sekalipun penuh dengan air mata dan pergumulan, beri kami hati sekali lagi untuk mau tertunduk kepada kebenaran-Mu. Pimpin kami, ini kami umat-Mu di Emery Sunter di tempat ini. Ketika kami telah belajar mengerti kami menjadi bagian dari gereja, keluarga kerajaan Allah. Sekarang kami pun harus rela hati belajar melihat keluarga kami di dalam misi kerajaan dan kemuliaan Allah. Berkati kami, pimpin kami, topang kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami. Dalam kelelahan kami, dalam ketakutan kami, dalam luka kami, dalam pergumulan kami. Supaya kami boleh benar-benar kembali kepada firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, dengar seru doa kami. Kami mohon belas kasih-Mu atas kami hamba-hamba-Mu. Kami keluarga demi keluarga di tempat ini. Pulihkanlah kami. Pimpinlah kami menjadi keluarga yang akan dipakai bagi kemuliaan-Mu. Dengar seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.